ketiga. Kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan tidak jelas, tetapi sebenarnya ada penjelasan yang lebih baik kalau kita membaca di dalam terjemahan atau versi firman Allah yang hidup. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, orang menganggap bahwa Alkitab orang Kristen itu kok diganti-ganti. Alkitab orang Kristen tidak pernah ganti Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi terjemahan yang berbeda atau baru itu untuk menolong kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita lebih mengerti, karena ada banyak kata yang dulu-dulu kita tidak, sekarang generasi sekarang tidak mengerti. Itu sebabnya harus ada terjemahan baru, karena kata-kata pun berkembang. Amin. Jadi bukan Alkitab orang Kristen itu diubah-ubah. Siapa yang ubah, saudara? Intinya sama. Nah, kalau saudara membaca di dalam versi mudah dibaca dari ayat 3 ini, versi mudah dibaca bagus sekali. Dia bilang begini: dari mulut anak-anak dan bayi-bayi terdengar nyanyian pujian bagimu. Tadi kalau saudara baca tadi terjemahan biasa, itu tidak bilang bahwa terdengar pujian atau terdapat pujian, tapi Tuhan hanya tahu kekuatan. Nah, kemudian dia katakan, engkau memberikan itu kepada mereka untuk membuat musuhmu diam. Ya. Jadi di sini dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa dari mulut bayi-bayi terdengar pujian bagimu, dan engkau memberikan itu kepada mereka untuk membuat musuhmu. Apa itu musuhmu? Musuhmu ini adalah huruf besar, artinya ini musuh Allah. Apa itu? Siapa itu musuh Allah? Setan adalah musuh Allah. Jadi kalau saya dan saudara menyadari ada satu kebenaran yang saya ingin sampaikan pagi ini, pujian penyembahan mengalahkan setan. Amin. Jadi saudara, jangan pernah menganggap bahwa tidak apa-apa, pelan-pelan dong masih menyanyi itu bolong firman Tuhan. Saya mau bilang saudara, hati-hati kalau saudara jadi jemaat seperti ini. Bertobat. Saya sedikit keras karena Tuhan sudah mau datang. Ya, jadi jangan suka terlambat bertobat. Ya. Kenapa saudara? Karena saya mau katakan saudara, Allah lebih suka dengan pujian kita atau khotbah saya? Pujian. Karena itu saudara, jangan terlambat kalau ibadah. Jangan dong masih menyanyi. Saya juga tidak setuju kadang-kadang saudara-saudara ini kalau banyak orang yang ketemu menyanyi itu tunggu don datang, tunggu mereka datang. Oh, menyanyi itu untuk tunggu orang dah. Menyanyi itu untuk memuji Tuhan. Amin. Betapa pentingnya pujian, saudara. Karena Alkitab juga Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Allah duduk di atas pujian. Amin. Ada Allah duduk, Allah bertakhta, Allah berdiam di atas pujian saudara. Bayangkan kalau saudara tahu memuji Tuhan, hidup saudara di atas pujian saudara, itu Tuhan sedang duduk, Tuhan sedang bertakhta, Tuhan sedang berdiam, dan saya percaya hidupmu tidak sama lagi. Amin. Karena itu saudara jangan mendapatkan pujian, karena Allah ada di situ, ada kehadiran Allah, ada kuasa Tuhan. Ya, ada kuasa Tuhan. Orang cuma anak bisa celoteh saja orang suka. Saya tidak tahu multimedia bisa tidak. Boleh putar itu video itu yang baik. Yang banyak orang mungkin sudah tahu. Sudah kalau aktif di media pasti tahu. Ya. Kalau tidak bisa boleh saya lihat di sini sebentar. Ya, bisa? Oh bisa. Boleh? Nah, karena tadi sudah kami usahakan tetapi kayaknya nggak bisa. Tadi sudah coba juga. Tapi kalau saudara perhatikan, orang menjadi heboh dengan video
video anak itu ya, ada ratusan ribu. Yang baik jangan yang itu nanti ya. Yang itu anak kecil, ada satu. Itu Pak. Oh ya, boleh kasih besar, ada volumenya. Ya, saudara kasih mungkin yang aktif ada di MB kalau nonton ya. Ada suara. Ya. Kalau saudara oh iya, main juga berubah-ubah. Hanya Tuhan Yesus saja tidak berubah. Iya, boleh ada suara? Ya, kalau saudara pernah lihat video ini video yang viral ya, yaitu seorang anak bayi, masih bayi tapi dia nyanyi aku cinta, ya. Nggak ada suara, kasihan. Ya. Tapi banyak orang gemas dengan anak ini, ya. Nah, saudara lihat, memang ini sesuatu yang sederhana. Boleh cantikan saudara. Nanti orang lebih lihat ke bayi daripada ke saya. Ya, karena bayinya lebih ganteng dari saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu saudara, bahwa Alkitab itu selalu benar. Amin. Alkitab itu selalu benar, dan orang Kristen harus membangun kehidupan mereka di atas firman Tuhan. Ya, bahkan di dalam Indonesian Literal Translation itu diterjemahkan seperti ini, dan berkata kepadanya, ini dari Matius 21 ayat 16. Saya sedang mengutip apa yang Yesus katakan. Di situ dikatakan, dan berkatalah kepadanya, apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Dan Yesus berkata kepada mereka, ya, tidak pernahkah kamu membaca dari mulut kanak-kanak dan yang menyusu, engkau telah mempersiapkan pujian. Ya, dari Injil Matius. Memang ini terjemahan berbeda lagi. Tetapi di situ kalau kita perhatikan konteksnya, yaitu Yesus datang ke bait Allah, dan di bait Allah terjadi perdagangan. Orang-orang, para imam punya bisnis di situ. Ya, secara jelas di situ mereka berjualan kambing domba, dan ada banyak transaksi yang tidak benar, ada banyak penipuan terjadi di situ. Bait Allah bukan lagi tempat untuk memuji Tuhan, tempat untuk menyembah Tuhan. Bait Allah menjadi tempat untuk orang berjual. Dan Yesus, Alkitab mengatakan, dia marah, dia membalikkan meja-meja mereka, dan dia mengatakan satu pernyataan ini. Dia mengutip, karena kalau saudara lihat paralel, Yesus mengutip dari Matius 21 ayat 16 ini, dia mengutip dari Mazmur 8 ayat 3 tadi. Dari mulut bayi-bayi Tuhan siapkan pujian. Amin. Artinya saya dan saudara harusnya sebagai orang Kristen yang sudah lama mengikuti Tuhan, bertahun-tahun ikut Tuhan, kita harus sadar ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Banyak orang Kristen juga tidak bahagia dalam dunia ini. Banyak orang Kristen tidak diberkati. Banyak orang Kristen tidak menikmati hal-hal yang dahsyat. Kenapa? Karena mereka salah meletakkan dasar kehidupan mereka. Ya, saya tidak tahu di Bitung, tapi saya lihat di Halmahera orang ramai sekali dengan caleg. Dan saya juga sedikit prihatin karena pendeta-pendeta juga bacalek. Saya tidak anti bacalek, saya bicara ini. Tapi apakah jangan-jangan kita sedang meletakkan dasar hidup kita salah? Amin. Pasti saudara mungkin kenal kalau saya sebut nama, tapi tidak boleh. Etikanya tidak boleh menyebut nama di publik. Tapi saya pernah dengar ada seorang pendeta bilang, kalau saya tidak jadi anggota dewan, nanti saya tidak punya rumah. Kalau saya tidak jadi anggota dewan, anak saya tidak kuliah. Dan tahukah saudara, pendeta itu tidak hidup lama.
salah meletakkan dasar hidup. Firman Allah berkata dasar hidup kita adalah memuji menyembah Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jangan salah. Jangan pernah salah. Kita tidak sempurna, tapi kita harus hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Karena hidup ini jalan. Ya, saya dan saudara jangan jauh. Sebentar saja jam 2 saja sudah tidak tahu apa terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita harus letakkan dasar hidup kita kepada Tuhan. Amen. Kalau datang di gereja puji Tuhan, mau main kacau ke pemain musik tidak lengkapkan, ada kekacauan, itu bukan urusanmu. Urusanmu datang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya lihat ada banyak orang Kristen menjadi suka bermasalah di gereja. Kenapa? Kalau dia datang dia perhatikan di muka, dia jadi hakim. Urus ini. Sudah datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu waktu masuk gereja hanya menyembah Tuhan. Mau ada yang kurang, ada yang salah, berdoa dulu. Ya boleh saudara itu. Kalau ada mau masukkan nanti ke pastori mau bicara, jangan sudah dialah. Saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan saudara tidak memiliki kekuatan. Nanti kita akan belajar. Ya. Tuhan mau supaya kita meletakkan dasar kita kepada hal yang benar. Ya, ada banyak pendeta, saya bicara begini, orang mau tersinggung silakan. Ada banyak pendeta yang meletakkan dasar kekuatan hidupnya di pelayanan. Lihat kalau mau munas, orang mulai baku, orang halmaya dia baku hobai. Ya, orang mulai perhatikan jemaat besar mana yang kosong pun saya mau pindah di sini. Ya, mulai bermain licik, kadang-kadang mulai ada majelis yang kenal, mulai pakai telepon, mulai pakai ator. Kenapa? Karena pikir kalau masuk di gereja itu gue DP perpuluhan. Ya. Ini chat orang tua yang Paulus. Saya pernah satu kali ke Batang 2. Tapi dulu waktu saya datang dari Jawa ke sini, saya waktu mau muda saya dengar orang bilang, kalau jadi gembala di Batang 2 musim ikan perpuluhan lipat. Saya tahu ada orang Batang 2 cinta sudah. Banyak pendeta mulai baku rebut di Batang 2. Tapi maaf saya belum pernah lihat pendeta yang keluar dari Batang 2 dan kaya. Karena hanya Tuhan yang memberkati. Jangan salah, termasuk pendeta. Ya, jangan salah. Jangan. Tuhan tahu motivasi. Ya, jangan bilang apa kok. Bisa juga waktu rebut kok Batang 2. Saya mau bilang, dan saudara bisa belajar sebagai jemaat. Ya, kalau kita salah meletakkan dasar, mungkin sekarang belum. Yang berbahaya setua dulu baru tuai. Sudah tidak bisa tolong diri baru tuai. Karena Tuhan itu baik. Amen. Saudara mau motivasi benar, cara benar, kita lihat ini Tuhan kasih izinkan. Tapi tuainya belakangan, nah itu yang setengah mati. Banyak orang tidak sadar. Jadi dia punya cara meletakkan hidup tidak benar. Tidak apa-apa kok. Saya malas gereja, tapi saya sering bayar perpuluhan. Tidak apa-apa kok Tuhan mengerti. Iya, Tuhan mengerti, tapi belum. Ya, sudah tidak sungguh-sungguh. Tuhan sungguh-sungguh juga susah kok. Iya, belum. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh. Ya, saya mau saja dan saudara sadar. Tuhan sudah mau datang. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah, menyanyi setengah-setengah, gereja memang malas. Terus karena mau masuk surga, enak menyanyi. Yesus firman Tuhan berkata orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Orang benar hampir-hampir tidak selamat. Kalau saudara juga bermain mau selamat enak. Karena Tuhan mencari orang-orang yang intim dengan Dia, yang dekat dengan Dia, ya, yang sungguh-sungguh. Yesus, kalau saudara baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23, bagi ayat 23 kalau tidak salah dia berkata,
Tuhan itu yang masuk surga, tapi orang yang melakukan firman. Nah 23 dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal itu bahasa kata Yunani ginosko. Ginosko itu dekat, intim, tahu hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan, menyadari hanya bergantung kepada Tuhan. Dekat, intim itu bahkan kata yang dipakai permisi, tapi saudara-saudara yang masih di bawah 17 itu bicara tentang keintiman suami istri. Dekat, karena waktu orang dekat. Nah kita bisa dekat dengan Tuhan di mana? Hari satu minggu satu kali? Enggak. Setiap hari hidup dalam penyembahan. Dekat. Ada orang bilang kalau suami istri kalau di atas 20 tahun muka mulai mirip. Saya tidak tahu, saya dan istri mulai mirip. Karena kami sudah lebih dari 25. Tapi katanya makin lama makin mirip. Dulu kawin satu muka panjang kayak papaya, 1 bulan. Lama-lama muka baku tarik mirip. Karena dekat. Betul nggak? Tiap malam tidur sama-sama. Dekat. Itu yang disebut keintiman. Nah kalau saudara berkata, kalau Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu, artinya saudara tidak intim dengan dia, tidak dekat. Nah kalau orang yang padahal yang Yesus enyahkan itu siapa-siapa? Yang bikin mujizat, betul? Yang bernubuat. Ini kan orang-orang hebat kan? Pendeta-pendeta hebat. Tapi Tuhan tidak cari orang hebat, dia cari orang yang intim. Di mana keintiman itu? Dengan kita menyembah Tuhan, belajar tiap pagi. Mungkin aku berkata Bapak Pendeta, saya tidak ada waktu pagi, ambil waktu malam menyembah Tuhan. Teknologi menolong kita. Saudara tinggal putar YouTube, ada banyak penyembah. Ada 1 jam. Kami keluarga memakai itu 1 jam tiap pagi. Kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu. Dasarnya harus benar. Amin. Supaya saudara kuat, saudara diberkati, saudara lihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa. Banyak orang salah, ya, salah meletakkan dasar. Ya, waktu saya baru tiba dan tahun 2007 Tuhan berikan kami rumah di Manado. Ya, memang tidak diberikan langsung, tapi cara Tuhan kami punya rumah. Ada satu pendeta dari Sorong, pendeta Kalvari, dia masuk ke rumah saya waktu dia duduk, dia bilang, luar biasa, ini rumah anggota dewan. Saya bilang, enggak, ini rumah pendeta. Amin. Karena dia pikir yang bisa punya rumah itu cuma anggota dewan. Enggak, saudara pendeta, saudara orang biasa pun Tuhan dapat memberkati. Amin. Jadi kau punya rumah. Kenapa? Karena itu yang kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita punya rumah. Saya yakin itu. Kan dia tidak mau saudara tidur di keleleran, kalau saudara mau bersaksi di orang. Saudara tidak ada kekuatan untuk bersaksi, karena bersaksi itu pengalaman hidup. Apa yang kau alami dengan Tuhan. Amin. Karena itu kita bangun di atas dasar yang benar, supaya kita tidak gagal. Jangan kelihatan berhasil di luar, tapi kita tidak kuat karena fondasi yang tidak benar. Nah, mari kita akan belajar. Ada 2 hal. Pujian penyembahan mengalahkan setan, karena itulah dasar kekuatan yang telah Tuhan tahu. Perhatikan dalam Mazmur 8 ayat 3 tadi dikatakan dari mulut bayi-bayi. Perhatikan dalam Mazmur 8 ayat 3 tadi dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Karena lawanmu di sini juga dipakai huruf besar. Lawan kita siapa? Setan. Jangan hanya sudah penyanyi di sekolah minggu, iblis itu musuh kita. Kemudian saudara tidak sadar bahwa musuh kita itu iblis. Dan iblis itu cerdik. Iblis itu lebih tua dari kita semua. Kalau sekarang iblis sudah usia berapa? Ribuan tahun. Karena sebelum dia datang mencobai Adam dan Hawa, dia kan sudah ada di surga. Dia adalah Lucifer. Ya. Kita kemarin di Manado saya kaget karena ada satu ibu, ya, ibu ketua misi, Ibu Debbie. Ya, kalau saudara tahu dia latar belakangnya adalah seorang yang kuliah
teologia di Protestan, latar belakangnya Protestan. Ya, tetapi saya melihat luar biasa belakangan ini Tuhan sedang bawa dia untuk begitu dekat dengan Tuhan, mengerti kebenaran-kebenaran. Jadi waktu kami ada seminar pagi, kemudian siang, nah malamnya ada KKR di BCC Bethlehem, ya. Jadi dia kasih tahu kepada anak-anak, ya, bahwa Tuhan mau latihan untuk persiapan Natal. Dan saya kaget dia mengeluarkan kata-kata begini, bilang orang pergi ikut KKR supaya yang biasa jadi yang jadi worship leader jangan jadi musiker. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar karena tidak dekat dengan Tuhan, dia harusnya jadi malaikat, jadi dari malaikat jadi musiker. Harusnya malaikat jadi setan. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, saya dan saudara harus sadar bahwa iblis berusaha untuk menyerang kita. Nah, itu sebabnya tadi saya sudah bicara bahwa kita harus meletakkan dasar yang benar. Amin. Fondasi. Nah, saya suka kau letakkan dasar itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata yasat. Yasat itu mempunyai pengertian lain adalah fondasi. Yasat itu fondasi. Fondasi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengerti bangunan, kuatnya satu bangunan itu tergantung kepada fondasi. Betul? Orang sudah tahu, ahli bangunan tahu, kalau mau bangun gedung 10 lantai, fondasinya harus berapa meter. Kalau yang cuma 1 lantai, berapa senti boleh. Tapi kalau sudah 10 lantai, artinya bangunan itu ditentukan oleh fondasi. Dan dengan jelas, fondasi saya dan saudara adalah Kristus. Amin. Ya, fondasi saya dan saudara adalah Kristus. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Amin. Batu karang kita adalah Yesus. Amin. Tapi bagaimana kita membangun? Apakah dengan kita mengaku, oh saya orang Kristen, dengan sendiri Yesus menjadi batu fondasi? Enggak. Saya percaya ini sedang bicara tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa jadi intim dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan dengan baik. Dan saya percaya tidak ada cara lain untuk mengenal Tuhan dengan baik, dekat dengan Tuhan selain bersekutu dengan Dia. Amin. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan dari mulut bayi-bayi telah kau letakkan. Di dalam terjemahan tadi yang saya baca versi mudah dibaca dikatakan Tuhan telah meletakkan dasar, yaitu pujian. Dasar kekuatan kita ini pujian, saudara. Ya, itu sebabnya saudara, pujian bukanlah sesuatu tambahan di dalam ibadah. Ya, banyak orang bilang yang penting itu firman Tuhan. Saya setuju, karena firman Tuhan mengubah kita. Tapi kalau pujian tidak menyiapkan diri, saudara tidak siap menerima firman. Kalau saudara sudah di pujian, sudah angkat tangan menyembah Tuhan, sudah rasa hadirat Tuhan, mau khotbah keras bagaimanapun, saudara bilang amin, amin. Ya. Tapi kalau datang terlambat, pendeta khotbah, saudara mesti lihat, ini bagus ini. Wah, dia tidak masuk minggu ini, padahal itu firman Tuhan buat dia. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan, kita sibuk urus orang. Betul enggak? Kenapa orang dengan firman Tuhan dia bilang, aduh ini firman Tuhan cocok buat Bapak Matius, itu cuma Matius tidak masuk. Ya, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka Tuhan bicara, terima kasih Tuhan, saya harus bertobat, saya harus berubah, karena saya salah membangun dasar hidup saya. Saya salah, dan banyak orang Kristen salah.
Dan salah ini berbahaya, bukan salah ini, oh tidak apa-apa kalau salah sedikit. Enggak. Kalau saudara tidak meletakkan dasar yang benar dalam hidup, seperti Yesus bilang, kalau orang membangun rumah tidak di atas batu, di atas batu pun ada badai. Apalagi tidak ada di bagian lain, karena kalau tidak di atas batu, di atas pasir, lalu robohlah rumah itu. Ya, karena kenapa? Karena dasarnya tidak benar, fondasinya tidak kuat. Tuhan mau saya dan saudara sebagai orang Kristen, orang Pentakosta, orang karismatik mulai belajar sadar, saya harus bangun hidup saya di atas firman Tuhan. Saya harus bangun hidup saya di atas Kristus. Saya harus bangun. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa saya dan saudara tidak mampu menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena banyak yang kita tidak tahu, betul tidak? Bukan tidak tahu saya, kita tidak bisa jaga. Tidak bisa jaga. Saya mau bilang kepada saudara, saya nonton videonya, saya lupa si pendeta anak ya, ada dua sih, tapi yang botak gitu. Dia cerita, dia berkata bahwa orang bilang kalau banyak olahraga pasti sehat. Dia bilang, kalau jaga pola makan pasti sehat. Dia bilang, saya fitness, tiap hari saya fitness. Saya pola makan saya yakin, tapi saya kena kanker leukemia. Dan waktu dia dibawa ke rumah sakit, teman-teman orang-orang yang masuk dengan leukemia mulai mati-mati karena leukemia itu kanker darah itu kan mengerikan. Jarang orang selamat dari kanker darah. Kalau sudah kanker darah cenderung mati. Kalau kanker lain mungkin boleh, tapi namanya kanker darah cenderung mati. Jadi dia menyaksikan dan dia merendahkan diri, dia mulai berdoa dan dia selamat, dia lolos, dia diselamatkan. Di situ dia sadar, ternyata sehat itu Tuhan yang kasih. Amin. Bukan karena olahraga. Olahraga baik, olahraga bagian kita. Pola makan baik, pola makan bagian kita. Tapi sehat itu datang dari Tuhan. Ya. Jadi kalau pagi ini saudara masih sehat, bersyukur. Amin. Amin. Tidak perlu kata-kata hebat dari pemimpin pujian yang mari kita angkat tangan karena Tuhan baik. Tidak perlu, karena sehat saja itu Tuhan baik. Amin. Ya. Jadi tidak perlu orang lain suruh. Harus tidak perlu pemimpin pujian suruh angkat tangan. Saudara baru masuk angkat tangan. Tuhan terima kasih. Ya. Kenapa? Karena engkau sehat itu adanya. Ya. Amin. Engkau boleh cek beberapa temanmu sudah mati, sudah sakit. Saya tidak mengatakan bahwa orang sakit tidak disayang, itu bukan maksud saya. Tapi saya ingin bicara betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan mulai sadar kita ini gak kuat. Saya sudah 56, ya, tapi masih kelihatan kayak 26. Ya, jangan bilang fitnah, jangan. Saya sekarang saya sedang live di TikTok. Saya bilang di TikTok bahwa saya 56, mereka bilang, Pak Pendeta masih kelihatan muda sekali. Orang sebenarnya tahu atau mungkin mereka tidak tahu, tapi itu karena filter. Filter mengubah wajah menjadi lebih tirus, lebih ganteng, tidak. Amin. Kerutan di wajah, ya. Nah hidup ini tidak bisa pakai filter selalu. Ya. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Amin. Saya dari kami keluarga sejak COVID kami mengambil keputusan tiap pagi 1 jam kami menyembah Tuhan. Kami pakai worship night, worship. Kami menyembah Tuhan. Dan saya ambil keputusan juga malam saya sendiri 1 jam jalan-jalan. Ya. Jadi sekaligus menyembah Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan. Saya juga sedikit olahraga dengan jalan. Karena sudah 50-an, sudah tidak bisa main bola lagi. Sudah tua. Saya sadar, saya bilang Tuhan, jangankan tolong orang lain, tolong diri saja saya sudah tidak bisa. Apa maksud saya? Bahkan saya mulai tua. Orang tua bisa saja sakit. Jadi kalau saya bisa sehat karena Tuhan. Amin. Karena itu saya mesti setia dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Jangankan ya jadi di COVID dan sampai sekarang di belakangan ini, ya
Saya sadar, jangankan saya, tolong keluarga juga tidak bisa. Ini bagaimana? Ya, kalau saudara tahu sampai sekarang saya tidak jadi gembala, saya jadi penginjil. Ya, dan teman saya bilang, Frans, dia melayani di Jawa, dia bilang, Frans, dia dari GBI, dia bilang, Frans, karena teman baik, satu kelas, sama dekat sekali. Dia bilang, Frans, pendeta GBI saja tidak ada yang full penginjil. Jadi kalau kamu full penginjil, nanti keluargamu makan apa? Saya bilang, saya juga tidak suka, tapi Tuhan sudah jadi penginjil. Jadi saya juga tidak mau secara hitungan-hitungan, ya. Tapi Tuhan suruh, yang saya jalani saja, dan Tuhan pelihara. Amin. Apakah saya kelihatan bukan isi? Saya kelihatan tidak sehat? Enggak. Sudah dari tahun 2019 saya keluar dari Jailolo, tidak jadi gembala. Kami tidak ada penghasilan, tapi Tuhan pelihara kami. Amin. Tuhan pelihara. Dan kami tahu dasarnya adalah menyembah Tuhan. Pagi menyembah Tuhan. Jangan tolong ekonomi, tolong anak. Saudara bisa tolong anak dapat kerja? Enggak kan? Siapa yang bisa? Cuma Tuhan. Saya punya anak, dia mengalami kegagalan dalam kuliah, pulang. Saya pikir anak ini mau jadi apa? Cuma tiap kali saya jalan pagi berdoa, saya bilang, Tuhan, saya bisa gagal, dia bisa gagal, Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak pernah. Dan saya buktikan, dia punya ijazah SMA, dipanggil untuk kerja di kantor pemerintah. Ijazah SMA, ijazah SMA, dan dia disayang oleh pimpinan. Tapi kita belajar untuk bergantung Tuhan. Saya tidak kuat untuk tolong ekonomi saja saya tidak kuat. Untuk tolong diri tidak bisa kuat, tolong istri tidak kuat, tolong anak tidak kuat. Hanya Tuhan yang bisa. Itu sebabnya tiap pagi malam saya 1 jam pagi dan keluarga malam sendiri angkat tangan dan berkata, Tuhan, saya tidak mau pegang tangan saya. Dan saudara tahu itu 2003 yang tadi saya cerita, bulan Maret orang panggil kerja di kantor pemerintah. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Ada banyak sarjana yang pengangguran kok. Maaf, tidak maksud begitu. Kalau untuk masuk itu baku injak, baku siku, ya untuk bisa masuk. Tapi kalau Tuhan mau kasih masuk, setan pun tidak bisa. Tapi dasarnya harus benar. Dasarnya. Kalau saudara ingin lihat keluarga bahagia dan diberkati, bangun keluarga di atas penyembahan. Kalau engkau ingin lihat anak-anakmu, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta saya mau, tapi saya laki tidak mau, saya anak-anak tidak mau. Mulai dari dirimu. Atau kalau engkau bisa paksa, suruh duduk. Iya Pak Pendeta, kalau doa dulu sampai mata menyala-menyala, doa tidak menyanyi, doa tidak menyembah, tetap duduk. Saya bilang anak-anak saya, sepanjang masih ada di rumah duduk, karena masih ada di bawah kekuasaan saya. Kenapa? Nanti satu waktu Tuhan akan sadar. Waktu Tuhan dapat masalah, tantangan, sadar. Dulu kita berkata itu biasanya cantik. Itu warisan yang lebih baik. Kalau saudara kasih warisan harta, bisa habis dalam waktu singkat. Betul? Betul? Tapi warisan iman tidak akan habis. Engkau boleh mati tapi Tuhan akan ingat. Dulu Papa selalu berdoa, dulu Mama selalu sembahyang, Mama cari Tuhan, Mama Tuhan dulu tuh cuma menonton dong menyembah, tapi Tuhan beri teladan. Warisan iman itu tidak akan hilang. Dan saya komitmen dalam ini, Tuhan sampai mati saya akan menyembah Engkau. Karena saya tahu itu kekuatan. Yesus firman Tuhan yang bilang, kalau baik-baik saja memuji Tuhan, Tuhan senang, apalagi kita yang sudah biasa. Hati Tuhan
Kalau ada hadirat Tuhan, mujizat itu gampang. Kenapa kita jangan lihat mujizat dalam keluarga? Karena kita juga cuma menyanyi di gereja. Ya, saya mau bilang buat pelayan-pelayan, jangan hanya minta di gereja, jadikan itu gaya hidupmu. Bahkan saya mau bilang buat saudara, apa yang terjadi di kamar doa akan terjadi dalam kehidupan saudara. Di tempat pekerjaan, di tempat usaha, mujizat terjadi. Tapi harganya dibayar di rumah. Menyembah Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Tuhan mampu. Saya baru belajar 4 tahun, saudara. Tapi saya lihat Tuhan baik. Amin. Dan saya mengambil keputusan, sekalipun semua orang tidak mau memuji Tuhan, saya akan memuji Tuhan. Amin. Karena itu kekuatan saya. Karena itu yang menjadi kekuatan saya, kekuatan kita semua. Amin. Ya. Jadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan tugas worship leader, singers. Banyak gereja hanya sibuk, worship leader yang penting dia pintar. Itu penting, betul, karena dia yang akan membawa. Tapi jemaat juga harus pintar. Karena di surga itu menurut Peter Wagner itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama itu pemuji. Pemuji itu yang dekat dengan Tuhan, dengan kemuliaan Allah, dengan takhta Allah. Lapisan kedua ya yang sedikit menyanyi, pemalas menyanyi. Lapisan terakhir itu yang orang percaya Yesus, karena belakang. Karena di hadapan Tuhan, di surga nanti kita memuji Tuhan. Amin. Latihannya di mana? Di sini. Latihannya di mana? Di dalam keluarga. Kalau saudara dari di rumah sudah biasa memuji Tuhan, saudara baru di ujung dari lorong ini saudara dengar Yesus baik buat saya. Saudara kalau dengar lagu itu rasa-rasanya saudara mau angkat tangan tak? Ya. Betul? Ya. Karena saudara sudah biasa di rumah. Kenapa datang di sini kita mata menyala-menyala? Orang Kupang bilang kalau mata menyala itu lihat setan. Saya tidak tahu saudara orang banyak orang sana. Kalau orang mata menyala itu lihat setan. Betul tidak? Kalau saudara lihat Tuhan, saudara akan Tuhan. Terima kasih. Betul? Ya kalau saudara orang lain menyembah Tuhan, saudara taruh tangan di belakang. Saudara sedang lihat setan. Kalau saudara tidak bisa melihat Tuhan, ya, saya keras karena Tuhan semua datang. Ya, mungkin saya terakhir khotbah di sini. Tapi saya mau bilang, saya ingin ingatkan saudara, engkau tidak kuat. Kita butuh Tuhan. Fondasinya harus benar. Hidup dalam persekutuan dengan teknologi menolong kita. Saudara mau false ikut saja menyanyi, artis saja menyanyi. Dan saya juga tahu main gitar, tapi kadang-kadang masuk minor seminggu. Dan saya beristirahat, ini lebih baik ambil gitar. Saya bilang, tidak usah ini. Teknologi sudah tolong tersambung di YouTube, di TV pasang speaker sedikit bagus. Dengar susu enak, ada saxophone, ada piano, sama bagus-bagus. Di situ kita menyanyi, kau menyembah kau. Tidak apa-apa, karena di gereja juga tapi ikut. Pemimpin pujian menyanyi, kau ikut, betul? Semua kan ikut, dapat sama-sama ikut. Yang penting hati kita. Dan kalau sudah ada HP, buka di HP. Kalau bisa beli pikir 100.000 di Shopee beli. Sudah putar sudah di kamar itu penuh deh hadirat Tuhan. Dasar yang benar akan mengubah hidup. Dasar yang benar akan mengubah keluarga. Firman Tuhan berkata kalau kita tinggal di dalam hadirat, mujizat pasti akan terjadi. Yang kedua, yang terakhir. Iya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, maaf ini sedang tersambung dengan internet jadi ada di iklan jadi sebentar. Intinya saudara-saudara yang kedua adalah saya dan saudara sadar bahwa lawan kita iblis. Untuk membungkamkan pujian mengalahkan setan, yaitu dengan pujian kita bungkamkan iblis. Bagaimana cara kerja iblis? Orang pikir iblis itu datang nanti kayak
orang besar, hitam. Itu iblis datang. Enggak. Joyce Meyer mengatakan peperangan terbesar dalam hidup orang Kristen itu di pikiran. Kalau saudara menang dalam pikiran, saudara jadi orang Kristen yang kuat. Kalau saudara menang di dalam pikiran saudara, saudara menjadi orang Kristen yang menikmati kehidupan ini. Ya, orang Kristen yang keluar sebagai pemenang. Ya, orang Kristen yang betul-betul mengalami kemenangan. Ya, maaf. Tutup. Ya, orang Kristen yang mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kalau kita menang di dalam pikiran, kita pikir Tuhan itu baik. Apapun terjadi, Tuhan itu baik. Ya, apapun keadaan saya, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik. Ya, karena itu saya dan saudara sebagai orang percaya, tugas saya dan saudara adalah menyembah Tuhan dan pujian kita membungkamkan musuh kita. Amin. Apa yang bisa kasih salah setan? Kasih kalah setan? Ujian. Ya. Apa yang bisa? Saya tidak tulis di sini. Saya ingat dulu kalau pendeta-pendeta atau termasuk saya, kalau kami mengusir setan yang sedang mengasuh seseorang, kalau usir-usir dia tidak keluar, mulai semua menyanyi, semua menyembah, mulai orang menyembah, dan Tuhan mulai kerja, dia mulai manifestasi, dan setan yang keluar. Kenapa? Karena setan hanya takut kepada kuasa pujian. Amin. 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 Karena waktu kita memuji Tuhan, saya dan saudara sedang meninggikan Tuhan, sedang menghadirkan Tuhan. Amin. Yang setan takut, saya atau Tuhan? Tuhan. Karena itu hanya ada satu cara untuk menang. Nah, sekali lagi mungkin saudara pikir setan sedang datang kayak manusia besar kita. Enggak. Setan itu tadi saya bilang, saya berkata ada peperangan di sini. Kita mulai ada peperangan di sini. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, nanti ada apa-apa semulai rasa baku khawatir, betul tidak? Orang khawatir itu kan ada dekat dengan Tuhan, betul tidak? Ada sedikit belakang kepala mulai tegang. Kita pukul musuh naik. Listrik kita sudah stroke. Akhirnya bukan stroke, salah tidur. Ada pernyataan orang Indonesia ini semua salah orang lain. Dia tidur leher salah, dia bilang salah bantal. Karena dia yang salah, lehernya tidur. Bagaimana mau kasih salah bantal? Bagaimana kita kan begitu? Soalnya orang lain yang salah. Saya juga dalam keluarga istri saya bilang, saya ada yang selalu orang yang salah. Tapi saudara, iblis itu datang mulai begitu, betul tak? Suami terlambat pulang, mulai curiga. Nana memang, pasti karena supir dimince toh, karena supir dimince toh. Padahal kasihan suami ada mungkin tukang ojek, ada orderan agak jauh. Suami pulang mau duit lebih banyak, baru masuk pintu sudah babak lain. Tanya dulu, Nana ini kenapa pulang semalam? Oh, kita ada antar pengubah di Tondano. Ini berkat besar. Cuma kan kita ini suka taruh itu. Pihak negatif. Jadi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara hanya hidup khawatir, takut, gelisah. Nah, dari khawatir, takut, gelisah itulah datanglah berbagai penyakit. Menurut kedokteran, 90% penyakit itu datang dari pikiran. Saya mau bilang, makanan itu sedikit. Tapi sekarang juga makanan mulai banyak. Ya, itu sebabnya mesti jaga. Tapi kita kembali, apa yang sedang Tuhan maksudkan? Bagaimana kita dapat membungkamkan segala tipu daya setan dekat dengan Tuhan? Mungkin saudara lihat dompet kosong, tapi tadi pagi baru menyembah Tuhan itu baik. Betapa baiknya Tuhan. Yesus sangat baik. Tuhan itu baik. Saudara mungkin mulai tegang di belakang, tapi saudara, Tuhan terima kasih. Aku percaya oleh biru-Mu aku disembuhkan. Karena ikut dekat dengan Tuhan.
mulai, kalau saudara anak pintar mulai ketik di Google, kalau leher tegang itu apa? Google bilang, oh kalau leher tegang itu kolesterol. Kolesterol itu bisa menyebabkan jantung, jantung itu menyebabkan kematian. Takut. Padahal salah tidur, kasih salah bantal, kemudian kita mau cari di Google. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Aku percaya Tuhan. Karena Tuhan melampaui apa yang kita pikir dan apa yang kita lihat. Kami 1 minggu belajar itu luar biasa. Hamba Tuhan yang berkhotbah di sini, dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia membaca Alkitab ratusan kali. Dia begitu dekat. Dia bilang apa? Manusia paling repot itu adalah selalu melihat dengan mata. Tapi firman Tuhan bilang, iman itu bukan timbul dari mata. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau saudara tiap pagi dengar pujian menyembah Tuhan, saudara dengar terus iman saudara dibangun. Ya, saudara masak sambil putar khotbahnya. Heni Kristianto, istri saya suka putar. Debbie Basir sambil goreng ikan putar Debbie Basir. Iman dibangun dari pendengaran. Iman tidak timbul dari penglihatan. Penglihatan bisa menipu. Dan dalam pelajaran yang kami belajar, penglihatanlah yang membuat Lot salah pilih. Pilih Sodom dan Gomora, lembah Yordan seperti taman Eden. Karena dia ada taman Eden. Mata dia tidak dengar. Itu kesalahan besar Lot. Kesalahan itu menghancurkan keluarga. Istri jadi tiang harta habis. Kesalahan itu membuat dia akhirnya tidur dengan dua anaknya. Lahirlah bangsa yang akhirnya menentang Israel. Jadi saudara lihat, hati-hati. Kita harus belajar. Ya, kalau Tuhan, kalau ada apa-apa keputusan belajar Tuhan bicara. Karena Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara. Lewat mimpi, lewat suara, lewat audible, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat orang tua rohani. Saudara datang di gembala, Tuhan pakai. Jadi waktu mengambil keputusan bukan Ninive itu kalau kerja gaji besar. Ya, banyak bapak-bapak lari ke sana, tidak ketemu istri beberapa bulan, ada janda pirang. Saya tidak lupa siapa yang ada bagi video di Facebook. Ada ototrek besar dan kelihatan itu ditambah. Dan janda-janda pirang berlarian naik di oto-oto. Ya. Akhirnya tidak pernah kirim buat istri uang. Karena janda pirang sudah ada janda. Kasih tahu istri, man, perusahaan belum bayar gaji, padahal sudah habis di janda pirang. Kenapa? Karena tidak belajar dengar dari Tuhan. Saudara mungkin pikir, oh itu pendeta yang model begitu. Enggak, jemaat juga harus belajar dengar Tuhan. Belajar apa yang Tuhan mau. Apapun yang kau kerjakan, kalau dipimpin Tuhan diberkati. Kalau saudara baca Alkitab, Lot ambil keputusan tinggalkan Abraham. Abraham tetap tinggal di Kanaan. Tapi Tuhan berkati dia berlimpah. Kenapa? Karena dia ada di apa yang Tuhan mau. Kalau waktu kami belajar apa yang disebut dengan blueprintnya Tuhan, rencana Tuhan tidak gagal. Tuhan bisa mengubah yang tandus menjadi hijau. Tuhan bisa mengubah yang kering menjadi basah. Artinya hanya kuncinya. Ya, itu sebabnya Amsal yang bilang Salomo. Ya, yang bilang Salomo. Ya, mari kita lihat Salomo bilang apa tentang kebenaran. Ya. Oh, sedikit-sedikit. Ya. Oh iya, kalau saudara membaca di dalam Amsal, karena saya tidak bisa buka karena dia iklan terus. Salomo berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah apapun. Betul? Berkat Tuhan yang bikin kaya, betul? Banyak yang tidak percaya. Berkat Tuhan yang bikin kaya, amin. Susah payah tidak menambah. Dalam terjemahan lain dibilang begini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambah dengan kesulitan. Kalau saudara
kerja usaha sendiri, usaha di kekuatan sendiri, saudara mungkin kaya, bisa. Orang lain luar sana kaya bro, yang tidak percaya Tuhan kaya, betul? Tapi doang ada di bonus, tambahannya kesulitan. Tapi kalau Tuhan yang berkati engkau, Dia akan jaga engkau. Kalau Tuhan yang berkati engkau, Dia akan jaga engkau. Kalau engkau setia bayar perpuluhan, Tuhan akan jaga engkau. Ya, saya bukan gembala bicara perpuluhan. Karena kalau gembala bicara perpuluhan, mulai perpuluhan kan. Ya. Kalau Tuhan setia bayar perpuluhan, saudara bergantung kepada Tuhan. Hartamu bergantung, saudara bergantung dengan setia bayar perpuluhan, Tuhan pelihara. Saya tidak perlu ambil contoh lain. Saya dengan istri belajar setia. Kami belajar setia. Saya berani mengatakan, mulai dari kami, istri, anak kami, tidak pernah kami masuk rumah sakit. Saya tidak mengatakan orang rumah sakit masuk rumah sakit tidak baik keluar, itu bukan maksud saya. Mungkin Tuhan izin untuk melewati. Tapi kalau saudara setia, Tuhan akan pelihara. Tuhan pelihara. Saya punya anak pernah masuk rumah sakit karena kena demam berdarah. Tapi dia masuk beberapa hari kemudian dia keluar. Bukan kita bayar rumah sakit, orang transfer uang beberapa kali. Akhirnya bukan orang yang bayar rumah sakit, orang yang diberkati. Ya, Tuhan malah dapat doi. Ya. Karena orang dekat dia sakit dan transfer doi. Yang masuknya ke kita. Jadi kita senang kasihan dia yang sakit. Tapi tidak kurus-kurus sampai sekarang. Kenapa? Sekali lagi saya tidak punya maksud bahwa orang sungguh-sungguh yang Tuhan tidak pernah ada masalah. Itu bukan maksud saya. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, semua tipu daya setan dibukakan, semua anak panah dari sejarah dipatahkan, semua serangan kuasa kegelapan dihancurkan, semua sakit penyakit dihancurkan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Karena itu mari ambil keputusan dekat dengan Tuhan. Petrus mengatakan, iblis seperti singa yang mengaum mencari orang yang bisa ditelan. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa iblis punya banyak cara untuk menghancurkan kita, dan kekuatan kita yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan sebenarnya dalam Tuhan? Hidup dalam pujian setiap hari. Karena Yesus sudah bilang, tak sanggupkah kamu menjaga satu jam? Roh memang penuh, tapi daging lemah. Yesus kasih ingat. Saya percaya Yesus bicara 1 jam itu bukan kebetulan. Sekalipun pastor aja bilang harus kasih perpuluhan waktu 2 jam 40 menit. Mungkin saudara belum sampai di situ, mulailah 1 jam dengan Tuhan. Kalau pagi nggak bisa, malam saudara 1 jam. Kumpul anak-anak, ya, mari toh menyanyi, toh menyembah Tuhan, supaya kau kuat, supaya Tuhan dilindungi oleh Tuhan, supaya semua tipu daya setan dihancurkan. Kenapa banyak orang bisa lemah? Karena dia hanya menyanyi di gereja. Menyanyi di gereja juga biasanya berapa menit? 30 menit, 45 menit ya? Itu menyanyi di gereja kan? 45 menit. Ya, so 45 menit dia terlambat setengah jam. Jadi dia hanya menyanyi 15 menit. Belum lagi dia tukang protes. Dia sudah terlambat, protes lagi. Akhirnya dia tidak menyanyi sepanjang minggu. Karena dia sudah terlambat 30 menit, protes 15 menit. Pujian sudah selesai, dia tidak pernah menyembah Tuhan. Bagaimana saudara kuat? Ya. Yang bilang ini bukan saya. Saudara hanya bisa bungkamkan setan itu dengan pujian. Bukan saya. Jadi jangan salahkan saya. Dan sebentar saya selesai, saya 10. Saudara jengkel saya silakan. Tapi saya ingin katakan kekuatan kita itu adalah Tuhan. Saya suka bahasa Ibrani untuk kata membungkamkan, itu berasal dari kata syabat. Syabat itu memang ada beda tambahan huruf saudara. Tapi syabat itu berarti mengakhiri.
Jadi kalau saudara memuji Tuhan, saudara sedang mengakhiri segala tipu daya setan. Setan mau serang saudara pun dia takut karena saudara sedang angkat tangan. Ada orang bilang waktu saudara angkat tangan, saudara sedang berhubungan dengan sumber kekuatan yang dahsyat, yaitu Allah. Ya. Ada yang bilang, kenapa orang Pentakosta kadang-kadang tepuk tangan begini-begini? Ada yang berkata, Roh Kudus yang dahsyat itu sedang terhubung sehingga tubuh fisik ini tidak mampu bertahan, sehingga dia bergetar. Ya, memang itu penafsiran. Tetapi saya ingin katakan, kalau saudara berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara sedang mengakhiri, bahkan sabat itu menghentikan, bahkan sabat itu juga membinasakan. Jadi kalau saudara mau kalahkan setan, segala tipu setan, segala cara setan, hanya ada satu cara: hidup dalam pujian penyembahan. Waktu saudara menyembah Tuhan, sesuatu terjadi. Sebenarnya Alkitab sudah menunjukkan kepada kita, betul? Waktu orang Israel berhadapan dengan tembok Yeriko, Tuhan hanya bilang keliling. Beberapa penafsir setuju bahwa itu adalah penyembahan di dalam hati. Tapi pada hari yang ke-6 harus 7 kali berputar dan bersorak. Waktu mereka bersorak, tembok runtuh. Saudara ada masalah, hidup dalam penyembahan, tembok masalah akan runtuh. Ya, saudara, Yosafat waktu berhadapan dengan orang Moab, Amon dan pegunungan Memunim, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bilang Tuhan akan perang ganti mereka. Tuhan hanya bilang begitu, betul tidak baca? Tuhan berjanji, aku akan perang ganti mereka. Tapi Alkitab mengatakan Yosafat memerintahkan untuk mereka membentuk barisan pujian. Waktu mereka sedang memuji Tuhan, Tuhan ambil alih peperangan. Dorang mampu sendiri, orang Israel hanya datang untuk menjarah, mengambil barang-barang, kapasan, emas dan perak. 3 hari kumpul tidak habis, cuma menyanyi. Alkitab menunjukkan ada rahasia yang dahsyat. Pujian penyembahan membuat Tuhan berperang ganti kita. Karena itu mari kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Hidupmu tidak sama lagi, keluargamu tidak sama, rumah tanggamu tidak sama, ekonomimu tidak sama, anak-anakmu tidak sama. Tuhan akan mulai bekerja. Karena pujian mengubah kita. Ada orang berkata, ada ungkapan berkata yang benar. Kalau saudara menyembah sesuatu, saudara menjadi serupa dengan yang saudara sembah. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mulai memiliki otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara dapat membongkarkan segala tipu daya setan. Setan bekerja dengan berbagai cara. Tapi kalau saudara hidup dalam pujian penyembahan, kemenangan menjadi milik saya dan saudara. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan saudara pasti semua kenal, ya. Saudara kenal papi dan mami? Mertua saya kenal? Mereka sekarang 73 tahun. Mami, yang saya tidak tahu papi. Papi kan sama. Mereka sudah berusia 73 tahun. Tapi mami masih kuat. Kalau saudara lihat postingan Facebook saya hari Minggu, ya, ini khotbah yang sama dengan saya. Ya, hari Minggu, saudara, saya berkhotbah. Dan saudara tahu, mami yang hari sebelumnya kakinya sempat bakar. Habis khotbah dan mulai puji-pujian diangkat, mami bangun dan dia pergi ke muka. Dia mulai menari di hadapan Tuhan. Saudara boleh cek Facebook saya, Razwan bisa. Dia menari, dia bersuka cita. Kenapa? Sudah 73 tahun masih melayani dengan Bapa. Masih kuat. Sakit sih namanya umur tua. Ya, ada kelemahan, ada, ya begitulah hidup. Tapi mereka masih semangat untuk melayani. 73 tahun. Tapi satu hal yang saya belajar dari orang tua saya, dan sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya kalau pergi ke keluarga jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Ini orang usia 3 tahun.
Mami dengan papi sudah keluar di teras pastori di Gua Ria. Mereka mulai pakai speaker, pakai gitar, menyanyi, panggil jemaat. Mereka mulai melihat jam 4 pagi. Saya sendiri belajar sama Allah. Tapi hal yang lain yang saya belajar, bahwa mereka memuji Tuhan. Mereka setia memuji menyembah Tuhan sampai 73 tahun. Tuhan masih pakai, masih melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini yang kita semua harus belajar. Saya harus belajar. Banyak pendeta harus belajar. Banyak pendeta harus belajar. Kekuatan mereka cuma pujian penyembah. Mereka hanya menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan tidak tinggalkan mereka. Kalau saudara mungkin tahu, dulu mereka dikasih rumah dari Belanda di Manado. Waktu mereka bangun gereja Bethlehem, mereka jual rumah itu. Dan mereka tidak punya rumah. Tapi saudara tahu, mereka sedang bangun satu rumah besar, dikasih dari Belanda. Ya, padahal itu rumah kedua, dikasih dari Belanda untuk bangun rumah. Kalau saudara memuji Tuhan, saudara tidak perlu khawatir apa yang engkau perlukan. Tuhan Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Engkau perlu apa? Perlu pujian penyembah. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan memberkati engkau. Biarkan Tuhan memberkati engkau. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat hidup ini menjadi luar biasa. Keluarga menjadi luar biasa, ekonomi menjadi luar biasa, anak-anak menjadi luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa tolong.